Satuan Tugas Barang Impor Ilegal memusnahkan 46 miliar rupiah barang ilegal yang merupakan barang bukti hasil pengawasan terhadap barang tertentu. Dari hasil pengawasan Barreskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 balpres pakaian bekas impor. Kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priuk telah mengamankan 3.044 balpres pakaian bekas impor. DJBC sekarang mengamankan 695 produk jadi, 332 bag tekstil, 371 alas kaki, 6.578 piece alat elektronik, serta 5.896 piece garmen pakaian jadi dan aksesoris. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga mengamankan kain gulungan tekstil dan produk tekstil sebanyak 20.000 rong. Semua penindakan ini diperkirakan nilai barangnya sebesar lebih dari 46 miliar rupiah. Selanjutnya, barang-barang impor ilegal ini akan dimusnahkan dan jika ditemukan barang-barang impor ilegal yang masuk ke dalam ranah tindak pidana, maka itu akan diteruskan ke kepolisian dan Kejaksaan Agung. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan ada sekitar 6 miliar rupiah transaksi judi online per tahun. Dari jumlah tersebut ada pihak yang juga ikut menikmati hasilnya. Budi pun menegaskan kunci penting memberantas judi online adalah sistem pembayaran. Atas permintaan Kementerian Kominfo tersebut, Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta perbankan memblokir 6.000 rekening terkait judi online. OJK juga meminta bank untuk memblokir rekening yang memiliki Customer Identification File yang sama dengan rekening terkait judi online dan memasukkan nama dari pemilik rekening dalam daftar hitam atau dalam blacklisting. Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan Indonesia akan mendapatkan tambahan produksi minyak 100.000 barel per hari. Tambahan tersebut berasal dari 6 proyek lapangan minyak yang akan beroperasi hingga 2028. Arifin merinci, pertama lapangan Forel yang dioperasikan oleh Medco S Natuna Sibi dengan estimasi produksi sekitar 10.000 barel per hari. Kedua, lapangan Ande Ade Lumut yang dioperasikan oleh Prime Energy NW Natuna Pta Ltd dengan estimasi produksi sekitar 20.000 barel per hari. Ketiga, lapangan Singa Laut Kuda Laut yang dioperasikan oleh Habor Energi dengan estimasi produksi 20.313 barel per hari. Keempat, lapangan OOX yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi ONJW dengan estimasi produksi 2.996 barel per hari. Kelima, lapangan Buik yang dioperasikan oleh Mobil Cepu Ltd dengan estimasi produksi 19.206 barel per hari. Dan keenam, lapangan Hidayah yang dioperasikan oleh Petronas North Madura dengan estimasi produksi 25.276 barel per hari. Selain 6 lapangan tersebut, pemerintah juga mendorong produksi dan pemulihan sumur-sumur yang sudah ada. Hakim Federal Amerika Serikat memutuskan Google terbukti memonopoli pasar pencarian secara ilegal. Keputusan ini menjadi teguran terhadap bisnis Google. Google disebut menghabiskan 26 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 419,92 triliun rupiah untuk menjadikan mesin pencarian sebagai default di ponsel dan browser web secara efektif menghalangi kompetitor lain untuk sukses di pasar. Tindakan Google membuat calon pesaing seperti Bing milik Microsoft dan DuckDuckGo terblokir. Google juga telah mengenakan harga tertinggi dalam iklan pencarian yang mencerminkan kekuatan monopolinya. Kasus ini sebagai kasus anti-monopoli teknologi terbesar sejak pertikaian anti-monopoli pemerintah AS dengan Microsoft. Dengan anjloknya pasar saham di seluruh dunia, lebih dari separuh miliarder mengalami penurunan harta kekayaan dalam semalam. Menurut Forbes Real-Time Billionaire, 10 orang terkaya di dunia secara akumulasi mengalami penurunan harta kekayaan 44,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 724,82 triliun rupiah. Adapun orang terkaya di dunia, Elon Musk mengalami penurunan harta sebesar 79,27 triliun rupiah atau sebanyak 2,18% per 6 Agustus 2024. Pemilik aplikasi X tersebut kini menggenggam harta sebesar 222 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Jeff Bezos, pemilik Amazon, mencatatkan kekayaan sebesar 180,7 miliar dolar Amerika. Tunangan pembawa TV Lauren Sanchez tersebut mengalami kontraksi harta 3,41% atau sekitar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat.
Sebelumnya pasar saham global anjlok pada hari Senin karena kekhawatiran resesi Amerika Serikat. Pasar Asia, terutama Jepang, menghadapi kerugian terbesar. Nikkei 225 Jepang anjlok paling parah sejak 1987 karena aksi jual. Saham Taiwan turun sekitar 18%, sementara saham Korea Selatan turun 6%.